guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Death Note: Light Up the New World. Seri kali ini berfokus kepada Sukuru Mishima, seorang polisi, Ryuzaki penerus L, dan Yuki Shien yang mendukung Kira. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan jatuhnya buku-buku Death Note ke bumi. Total buku Death Note yang ada di bumi saat ini berjumlah 6 buah. Ada beberapa orang yang saat ini terlihat memiliki buku kematian tersebut. Mulai dari seorang dokter di Rusia, kemudian seorang wanita remaja bernama Sakura Aoi. Sakura menggunakan Death Note dengan sangat brutal, di mana ia bukan lagi membunuh penjahat, melainkan siapa saja yang ia lihat bisa saja ia bunuh. Mishima dan tim kepolisian berusaha untuk menangkapnya, sampai seseorang bertopeng tiba-tiba datang dan menembak Sakura. Ia pun mengambil buku Death Note di tangan Sakura. Ia adalah Ryuzaki yang merupakan penerus dari L. Ternyata Ryuzaki hanya menembak Sakura dengan sebuah bius dan seharusnya itu tidak membunuhnya. Ia pun menarik kesimpulan bahwa Sakura terbunuh oleh buku Death Note lainnya yang berada di tangan seseorang. Tim kepolisian termasuk Mishima dan Ryuzaki akhirnya pergi ke sebuah tempat untuk melihat Death Note yang mereka dapatkan. Buku tersebut dimiliki oleh seseorang Shinigami bernama Beppo. Death Note itu akhirnya disimpan di markas tersebut. Mereka pun kembali ke kantor kepolisian. Tiba-tiba, semua layar komunikasi berubah menunjukkan wajah dari Light Yagami atau Kira yang pertama. Kira berkata bahwa ia akan menemukan semua Death Note yang ada di bumi. Salah satu anggota kepolisian melihat wajah Ryuk di dalam video tersebut. Hal itu membuat semua orang mulai beranggapan bahwa Kira yang pertama masih hidup. Setelah itu, Mishima dan Ryuzaki mulai mencari informasi dari Misa Amane, seorang wanita yang diketahui mencintai Light Yagami. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Misa Amane. Pada saat itu, Misa tiba-tiba mendengar suara Light Yagami yang berasal dari snack keripik kesukaannya. Dari snack tersebut, Misa mendapatkan pesan untuk membuka kado di hadapannya. Dan isi dari kado tersebut adalah Death Note. Misa pun kembali mengingat masa lalunya sebagai Kira yang kedua yang menaruh hati kepada Light Yagami. Terlihat Ryuk yang berada di sana. Misa pun menanyakan tentang Light kepada Ryuk. Namun Ryuk memilih tidak menjawab dan pergi begitu saja. Setelah itu, Misa pun memilih untuk pulang. Ternyata ada seseorang yang telah menunggu di dalam mobilnya. Orang tersebut adalah Yuki Shien. Yuki adalah seseorang yang tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Light Yagami 10 tahun silam. Yuki menawarkan kepada Misa untuk bekerja sama dengannya dan mengumpulkan semua Death Note. Ia berkata, jika mereka berhasil mendapatkan ke-6 Death Note itu, maka Misa akan bisa bertemu dengan Light Yagami. Setelah mengatakan hal itu, Yuki pun akhirnya pergi dari mobil itu. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada Ryuzaki yang pulang ke rumahnya. Tak disangka, Ryuzaki ternyata memiliki 1 Death Note di rumahnya. Death Note itu dimiliki oleh seorang Shinigami bernama Arma. Arma selama ini menjadi teman untuk Ryuzaki. Pemegang Death Note lainnya adalah seorang hakim. Tercatat sampai sekarang sudah ada 5 Death Note yang terungkap pemiliknya. Seorang dokter di Rusia, Sakura, Misa, Ryuzaki,
dan yang terakhir milik seorang hakim. Kembali kepada hakim yang memiliki Death Note. Ia didatangi oleh seorang kurir di ruangannya. Kurir itu tak lain adalah Yuki. Yuki memberikan sebuah kertas potongan Death Note yang bertuliskan skenario kematian untuk si hakim. Dan benar saja, setiap skenario yang tertulis dalam lembaran tersebut akhirnya terjadi. Dan tentu saja berakhir dengan kematian dari si hakim setelah memberikan buku Death Note miliknya kepada Yuki. Setelah itu, terlihat Yuki yang sudah berada di markasnya. Terlihat 3 Death Note yang sekarang berada di genggamannya. Death Note yang pertama ia dapatkan setelah membunuh dokter di Rusia tersebut. Dan Death Note yang kedua ia dapatkan dari seseorang yang berada di New York. Dan yang terakhir baru saja ia dapatkan dari si hakim. Semua itu dapat dilakukan dengan bantuan potongan kertas dari Death Note milik Ryuk yang sekarang berada di tangan Misa. Maka sekarang ke-6 Death Note sudah ditampilkan beserta kepemilikannya. Di tempat lainnya terlihat markas kepolisian, di mana terlihat pesan kembali dari Light Yagami. Pesan itu berisi himbauan untuk siapapun yang saat ini memegang Death Note milik Beppo, di mana Light meminta mereka untuk menyerahkannya sebelum ada nyawa lainnya yang melayang. Tak disangka, semua pesan dari Light Yagami selama ini dibuat oleh Yuki yang merupakan pengagum Light Yagami. Pesan itu membuat Ryuzaki menjadi kesal. Ia pun pulang dan membalas pesan buatan Yuki dengan mengirim pesan yang menampilkan L. Yuki dan Ryuzaki pun terlibat percakapan dengan laman yang dibuat oleh Ryuzaki untuk melacak keberadaan Yuki. Tim kepolisian pun akhirnya menemukan keberadaan Yuki dan bergegas mencarinya. Mereka pun sampai di salah satu kamar di sebuah apartemen. Sesampai di kamar tersebut, tim kepolisian tak menemukan siapapun selain lembaran kertas dengan nama salah satu anggota kepolisian, yaitu Matsuda. Akhirnya Matsuda pun tewas setelah menembak dirinya sendiri. Hal itu membuat Mishima menjadi sangat marah kepada Ryuzaki karena rencananya itu menyebabkan kematian salah satu anggota tim. Mishima pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki pesan yang dibuat oleh Ryuzaki sebelumnya. Setelah diteliti lebih dalam, pesan itu ternyata berisi tulisan bahwa Ryuzaki memiliki 1 Death Note. Mengetahui hal itu, Mishima pun menyelinap ke dalam rumah Ryuzaki. Ryuzaki yang sampai di rumahnya begitu terkejut melihat Mishima yang sudah ada di dalam rumahnya. Mishima pun meminta Ryuzaki untuk mengeluarkan Death Note miliknya. Mishima pun memeriksa di dalam Death Note tersebut, di mana Death Note milik Ryuzaki ternyata kosong. Ryuzaki berkata bahwa ia berencana untuk menangkap Kira yang baru atau sebutan untuk Yuki. Mishima pun tak mempercayai hal itu. Namun pada akhirnya ia pun setuju dan percaya kepada Ryuzaki. Keesokan harinya, Ryuzaki dan yang lainnya mengambil Death Note milik Beppo yang berada di markas kepolisian. Kemudian, Mishima dan yang lainnya ditugaskan untuk mengawasi Ryuzaki yang akan bertemu dengan Yuki. Mereka pun melakukan pertukaran potongan kertas untuk memastikan bahwa Death Note yang mereka miliki adalah Death Note yang asli. Ryuzaki meletakkan potongan kertas Death Note miliknya di sebuah loker. Sedangkan Yuki meletakkan potongan Death Note miliknya di sebuah kursi taman. Dengan potongan kertas itu, Ryuzaki pun akhirnya melihat Ryuk di hadapannya yang menandakan keaslian dari Death Note tersebut. Kemudian Ryuzaki pun diperintahkan oleh Yuki untuk pergi ke dalam sebuah mall. Di dalam mall itu, Ryuzaki diminta untuk memperlihatkan wajahnya, begitupun dengan Yuki. Setelah melakukan sesuai perintahnya, Ryuzaki pun melihat ke sekelilingnya. Bukannya bertemu dengan Yuki, ia malah bertemu dengan Misa Amane yang bersiap untuk menulis di Death Note miliknya. Setelah menulis nama Ryuzaki yang sebenarnya, Ryuzaki pun tumbang di hadapan Misa. Setelah itu,
Yuki pun datang dan mengambil Death Note di tangan Ryuzaki. Misa pun meminta Yuki untuk pergi ke sebuah villa yang dijanjikan oleh Light Yagami ketika ingin bertemu dengannya. Mishima yang memantau dari layar monitor pun pergi ke villa tersebut. Di waktu yang sama, Misa keluar dari mall tersebut dan tewas seketika. Ia ternyata telah menuliskan namanya sendiri di lembaran Death Note miliknya. Kembali kepada Mishima yang tiba di sebuah villa. Di sana ia bertemu dengan Yuki yang ditemani oleh Ryuk. Tak lama berselang, Ryuzaki pun tiba di tempat yang sama. Hal itu membuat Mishima dan Yuki sangat terkejut. Ryuzaki pun menjelaskan bahwa ia tak akan bisa dibunuh karena namanya telah tertulis dalam Death Note lainnya. Ia tak mengetahui siapa yang telah menulis namanya itu. Di sini, Ryuzaki pun menuduh Mishima sebagai penerus Kira. Kemudian, Ryuzaki pun meminta Mishima untuk menyentuh Death Note milik Ryuk. Setelah menyentuh Death Note itu, Mishima pun mengingat memori dari masa lalunya di mana ia memegang Death Note milik Ryuk. Saat itu, ia menulis banyak hal untuk membawa perdamaian dan menghapus perang dunia dengan menulis nama-nama petinggi dari pemerintah di dunia, termasuk nama asli Ryuzaki. Hal itulah yang membuat Ryuzaki tak bisa dibunuh oleh Misa sebelumnya. Setelah menggunakan Death Note tersebut, Mishima menyerahkan Death Note tersebut kepada Ryuk untuk diberikan kepada seorang hacker, yaitu Yuki. Hal itulah yang membuat Mishima kehilangan semua ingatannya mengenai Death Note. Hal itu akhirnya membuat Mishima mengingat kembali kenyataan bahwa dirinya adalah penerus dari Light Yagami. Tiba-tiba, villa itu pun dikepung oleh pemerintah Jepang yang dipimpin oleh seseorang yang ingin menyita semua Death Note. Hal itu akhirnya membuat Yuki, Mishima, dan Ryuzaki berusaha untuk menyelamatkan diri. Di dalam villa itu, Yuki akhirnya tewas tertembak oleh pasukan kepolisian. Beruntung sebelumnya, ia sempat menyerahkan semua Death Note kepada Mishima. Kini tersisa Mishima dan Ryuzaki yang berusaha untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka dihadang oleh rekan setim mereka yang bernama Ayana. Di sini, Ayana telah mengetahui fakta bahwa Mishima adalah penerus Kira. Ia pun berniat untuk membunuhnya karena dendam pribadinya kepada Kira. Namun secara tak terduga, Arma datang dan membunuh Ayana. Hal itu pun membuat Arma akhirnya hancur. Pada akhirnya, Mishima pun tertangkap oleh pihak kepolisian. Mishima dipenjara di sebuah ruangan bernuansa putih. Suatu hari, ia dijenguk oleh Ryuzaki. Ia pun membebaskan Mishima karena Ryuzaki merasa bahwa nyawanya tak akan lama lagi. Ia mengucapkan selamat tinggalnya kepada Mishima sebelum akhirnya ia pun tewas. Film pun diakhiri dengan kepergian Mishima atau nama aslinya yaitu Ryo Nakagami. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa memahami alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!